Assalamualaikum, apa kabar hari ini Bu Tias? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Baik, di sini saya selaku pengamat. Pertama-tama ingin mengajak Ibu berbincang. Saya ingin menanyakan beberapa hal Bu mengenai persiapan sebelum Ibu melakukan observasi. Nah, sebagai coach, apakah rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan? Oke, baik Pak Tirta. Untuk pelaksanaan coaching hari ini saya akan melakukan coaching dengan alur Tirta. Bukan namanya Pak Tirta loh ya. Yaitu tujuan akhir dari coaching mengidentifikasi kata kunci permasalahannya, kemudian menemukan rencana aksi, dan terakhir tentang mencari tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching. Oke, baik Bu. Berarti untuk rubrik penilaian menggunakan alur Tirta, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini yaitu saya akan menjadi pendengar yang aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Ya, selain menjadi pendengar yang aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya, kompetensi yang mana yang secara spesifik diobservasi nanti Bu? Saya ingin Bapak mengobservasi yaitu yang spesifik pada bagian saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Bu, selanjutnya nanti dalam melakukan kegiatan coaching, indikator keberhasilannya ditentukan oleh apa saja? Menurut saya Pak, coaching yang akan saya lakukan nanti akan tercapai tujuannya apabila coach dapat menyampaikan ide-idenya dan dapat memberikan solusi dari masalah yang ada. Baik Bu, demikian dulu kegiatan pra-observasi kita. Berikutnya silakan dilanjutkan pada praktik coachingnya langsung Bu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Bukan langsung. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam kemauan. Bagaimana kabar Bu Tias hari ini? Kabar saya baik Bu. Ibu bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Mohon maaf, apakah saya mengganggu waktu Ibu? Oh tidak sama sekali Bu. Mungkin ada yang Ibu mau sampaikan? Iya Bu, sebenarnya beberapa hari ini ada perasaan yang mengganjal di hati saya Bu. Baik, apa yang ingin Ibu sampaikan di percakapan kita pagi hari ini? Begini Bu Tias, sebenarnya saya itu sedang merasa bingung dengan salah satu murid di kelas saya. Jadi saya itu merasa kesulitan menghadapi salah satu dari murid saya tersebut. Jadi dia itu begini Bu, ketika pembelajaran berlangsung, dia itu suka menggoda teman-temannya. Jadi dia suka usil sama teman-temannya. Ketika berdoa pun seperti itu. Jadi dia sering mengajak ngobrol teman-temannya. Bahkan terkadang teman-temannya itu sampai menangis Bu ketika anak tersebut menjahili seperti itu. Jadi anak itu sepertinya mencari perhatian dari teman-temannya Bu. Jadi kondisi kelas saya itu menjadi tidak kondusif. Jadi kegiatan pembelajaran di kelas itu menjadi kurang kondusif seperti itu. Oh, jadi Ibu ingin kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan bersama anak-anak bisa berlangsung dengan situasi kondusif gitu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali Bu Tias. Begitu. Ya, Ibu bisa mendeskripsikan seperti apa kondisi yang kelas Ibu alami sehari-harinya? Oh iya, begini Bu. Jadi kelas kondusif yang saya inginkan itu seperti ini. Anak itu mau berdoa dengan khusyuk, tidak mengajak temannya ngobrol sendiri. Jadi ketika guru itu menjelaskan, murid itu mau mendengarkan guru ketika berbicara, tidak usil dengan teman-temannya. Seperti itu pasti kelas itu akan menjadi kondusif. Jadi kegiatan pembelajaran itu bisa berlangsung dengan nyaman seperti itu Ibu. Saya sependapat dengan Ibu Mawar. Nah, kalau dilihat-lihat dari kondisi sekarang, menurut Ibu posisi perilaku murid-murid itu berada di mana ya? Antara angka 1 sampai dengan 10?
Menurut saya saat ini itu kondisinya kalau diberi ranking itu di posisi nomor 5 itu. Jadi karena dia itu kurang memperhatikan guru dan malah memilih untuk terus menggoda temannya ketika diingatkan guru, anak tersebut acuh tak acuh, tidak menganggap seperti itu Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu yang menyebabkan murid-murid bertingkah laku seperti itu tuh apa ya Bu ya? Begini Bu, setelah saya mengamati setiap harinya, ternyata anak tersebut tinggal dengan kakek dan neneknya Ibu. Jadi anak itu ditinggal orang tuanya merantau dan yang pasti jarang pulang seperti itu Bu. Jadi anak itu mungkin kurang perhatian dari orang tua. Jadi di sekolah itu dia bertingkah laku yang biar teman-temannya atau guru itu memperhatikannya dengan lebih seperti itu Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ternyata anak itu tinggal dengan kakek neneknya ya Bu ya selama ini. Terus orang tua anak itu merantau kemana ya Bu? Kira-kira maksudnya merantaunya jauh atau dekat atau gimana Bu? Merantaunya itu ya ada di Solo Ibu, tapi kan tidak setiap hari pulang. Jadi pulangnya itu kadang 1 bulan sekali, malah lebih dari itu seperti itu. Nah, kira-kira rencana Dermawan untuk mengatasi masalah tersebut itu apa ya Bu ya? Mungkin seperti ini Bu, yang akan saya lakukan itu yang pertama yang pasti menerapkan keyakinan kelas. Jadi saya keyakinan kelas yang telah saya buat dengan anak-anak itu nanti akan saya perbaiki lagi biar anak-anak itu bisa untuk melaksanakan apa yang sudah kita kesepakati bersama. Kemudian yang kedua, mungkin dengan cara memutarkan video ya Bu tentang perilaku baik dan buruk kepada anak yang agar mereka itu bisa membedakan mana perilaku yang seharusnya dihindari dan mana perilaku yang baik untuk dilakukan seperti itu. Ide Bu Mawar sudah lumayan bagus ya. Mungkin Bu Mawar ada ide lain selain hal itu? Mungkin lebih baik lagi kalau nanti mungkin saya akan mengundang kakek atau neneknya anak tersebut untuk ke sekolah Bu. Jadi untuk kita itu sharing, berbagi pengalaman seperti itu. Saya akan berkoordinasi dengan kakek dan neneknya bagaimana cara agar anak tersebut membiasakan berperilaku baik di rumah maupun nanti di sekolah seperti itu Bu. Jadi itu tadi ada 2 hal yang di awal tadi ditambah, yang satu lagi komunikasi dengan kakek neneknya ya Bu ya. Nah setelah itu Bu, kira-kira apa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan rencana Dermawan nantinya ini? Tolak ukur ya Bu ya, yang saya harapkan dari kegiatan tadi atau langkah-langkah yang akan saya lakukan itu adalah adanya perubahan perilaku anak dari yang membawa dampak ke suasana kelas yang lebih baik, lebih kondusif, sehingga anak lebih memperhatikan lagi. Tidak usil lagi, jadi anak tersebut mau memperhatikan siapa yang berbicara, jadi anak tersebut akan lebih menghargai orang lain seperti itu. Ya. Sudah bagus sekali ya Bu ya. Nah, menurut Ibu kapan rencana ini akan Anda realisasikan? Yang pasti akan segera saya lakukan. Saya yang pertama mungkin saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dalam minggu-minggu ini untuk mengadakan atau melakukan rencana itu secara bertahap. Nah, dari tadi Bu Mawar menceritakan permasalahan Ibu, dapat saya simpulkan ya bahwa kondisi kelas yang Ibu aku kurang kondusif karena satu anak yang sering menggoda temannya, jahil dengan temannya, tidak mau memperhatikan ketika guru mengajar, dan Ibu akan berusaha membuat anak itu menerapkan perilaku baik dengan menerapkan keyakinan kelas yang telah Ibu buat dengan anak-anak. Yang kedua, akan memutarkan video tentang perilaku baik dan buruk kepada anak agar mereka bisa membedakan perilaku yang seharusnya dihindari dan mana perilaku baik yang selanjutnya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah,
Selain itu, Bu Mawar juga akan mengundang kakek neneknya untuk saling berkolaborasi ya Bu ya, antara guru dan orang tua ya. Ya supaya apa yang Ibu Mawar terapkan di sekolah bisa diterapkan di rumah gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu menceritakan masalah Ibu dan kita membicarakannya bersama? Alhamdulillah, yang pasti saya sudah merasa lega, Bu. Lega dan mendapat pencerahan dari apa yang sudah disampaikan Ibu Tias. Jadi saya sudah merasa lega dan senang tentunya, Bu. Alhamdulillah Bu. Nah, saya akan menunggu kabar baik dari Bu Mawar. Semoga masalahnya dapat teratasi dengan baik dan kita bahas rencana yang tadi kita bahas. Kita bahas rencana yang tadi kita bahas bersama-sama ya Bu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih kembali Bu. Terima kasih atas waktunya. Ibu, alhamdulillah sudah selesai yang akan bercerita dengan baik. Nah, apa saja yang tadi Ibu sudah lakukan dalam proses coaching tersebut? Nah, tadi saya melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Mawar. Saya tadi sudah melakukan sesuai alur Mawar. Saya juga mencoba fokus dan aktif dalam percakapan agar mengetahui tujuan dari coaching ini dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi dari diri kucing agar bisa beradaptasi dan bertanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi. Baik, bagus Bu. Ya, dari hasil catatan saya tadi saya juga mencatat ini bahwa Ibu sudah mencoba membangun kemitraan dengan kucing dan fokus serta aktif dalam percakapan, sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah, bukan hanya satu arah. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana mengiring coaching untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya juga melihat alur cerita tadi Bu juga sudah terlihat sangat jelas dalam percakapan tadi. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Pak? Jadi untuk kelanjutannya Pak, saya berharap kemampuan coaching saya terus meningkat. Bisa saya lakukan tidak hanya untuk sesama guru, juga kepada siswa-siswi yang saya mampu. Yaitu saya bisa mendengarkan dengan aktif, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Baik Bu, bagus sekali. Sukses buat Ibu dan mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.